Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4 yang akan menyampaikan materi mengenai kontrol genetik pembelahan sel. Dengan anggota yaitu yang pertama Setia Agustina dengan NPM 39, kemudian Nadifa Hafsah dengan NPM 85, kemudian Safira Yuliati dengan NPM 95, dan yang terakhir Karisma Skarnuliski dengan NPM 96. Nah, teman-teman, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama kanker sebagai penyakit, yang kedua yaitu tentang onkogen, yang ketiga tentang gen suppresor tumor, kemudian jalur genetik perkembangan kanker. Nah, kita lanjut untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi kanker. Nah, definisi kanker itu apa sih teman-teman gitu ya? Nah, kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan yang tidak terkendali sel tubuh tertentu yang berakibat merusak sel dan jaringan tubuh lain, bahkan sering berakhir dengan kematian. Kanker ini merupakan suatu penyakit atau kelainan pada tubuh sebagai akibat dari sel-sel tubuh yang tumbuh dan berkembang abnormal di luar batas kewajaran yang sangat liar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk klasifikasi kanker itu ada 5. Yang pertama yaitu karsinoma, kemudian sarkoma, kemudian ada limfoma, kemudian ada adenoma, dan yang terakhir ada leukemia. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme terjadinya kanker? Nah, sel kanker itu terbentuk dari sel-sel normal dalam suatu proses kompleks yang disebut transformasi yang terdiri dari tahap inisiasi dan promosi. Ini menurut Iskandar tahun 2007. Teori-teori inisiasi promosi ini menyatakan bahwa langkah pertama karsinogenesis adalah mutasi menetap dari DNA selama transkripsi DNA seperti itu. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kanker. Yang pertama yaitu senyawa kimia atau zat karsinogen, kemudian faktor fisika, kemudian virus, dan yang terakhir adalah karena faktor hormon. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu materi mengenai onkogen. Onkogen itu merupakan jenis proto-onkogen yang mengalami mutasi. Proto-onkogen ini sendiri terdiri merupakan gen yang banyak berperan dalam regulasi proliferasi sel, apoptosis, dan diferensiasi sel. Proto-onkogen yang mengalami mutasi menjadi onkogen akan menyebabkan terjadinya disfungsi sehingga mengakibatkan proliferasi sel menjadi tidak terkontrol. Kemudian untuk jenis atau golongan onkogen yang diketahui berperan dalam karsinogenesis yaitu yang pertama reseptor tirosin kinase, yang kedua yaitu tirosin kinase sitoplasma, selanjutnya yaitu ada serin atau treonin kinase sitoplasma, yang selanjutnya yaitu membran link GTP-ases, yang kelima yaitu faktor transkripsi. Nah, teman-teman, onkogen ini diketahui tidak hanya berperan dalam inisiasi kanker saja loh, tetapi juga dibutuhkan untuk maintenance sel-sel kanker sehingga tidak mudah dieliminasi oleh sistem imun. Nah, onkogen ini mengacu pada gen yang aktivitasnya itu dapat berkontribusi pada perkembangan kanker. Aktivasi onkogen ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, teman-teman. Yang pertama yaitu amplifikasi gen, kemudian yang kedua mutasi titik atau point mutation, yang ketiga yaitu translokasi kromosom. Seperti itu ya. Nah, ini pada sisi teman-teman, sisi kiri ya, di sini ada gambaran jenis sel kanker berdasarkan sel induk atau progenitor. Yang selanjutnya yaitu mengenai gen suppressor kanker. Gen yang mengatur sel selama pembelahan dan replikasi sel. Jika sel tumbuh tidak terkendali, maka itu akan menyebabkan kanker, teman-teman. Nah, ketika gen
supresor tumor bermutasi akan mengakibatkan hilangnya atau pengurangan fungsinya. Kemudian, gen penekan tumor pada dalam sel yang sehat bekerja sama dengan kelas gen lain yang disebut dengan proto-onkogen untuk mengatur reproduksi sel. Nah, gen supresor tumor ini mengkode protein yang menahan pertumbuhan sel dan proto-onkogen itu menentukan protein yang akan merangsang pertumbuhan sel. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu mutasi pada gen saja tidak menyebabkan tumor ganas berkembang. Sejumlah gangguan genetik yang terjadi pada beberapa gen yang berbeda dari waktu ke waktu itu diperlukan agar sel mengalami transformasi ke dalam keadaan yang ganas. Biasanya ini tuh diperlukan beberapa dekade untuk akumulasi mutasi yang mengarah ke kanker. Namun, banyak kasus memang terjadi pada individu yang lebih muda. Banyak diantaranya yakni sebagai akibat dari mutasi yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai jalur genetik perkembangan kanker. Pada kanker itu terjadi perubahan genetik yang diturunkan kepada sel-sel kanker turunannya. Perubahan pada gen ini menyebabkan proliferase sel yang tak terkendali dan tak terkontrol. Jadi ada dua jalur mutasi yang akan mengarah ke arah perbanyakan sel yang tidak normal. Kedua jalur tersebut adalah yang pertama yaitu hiperaktif gen stimulator atau mutasi ini biasanya terjadi pada satu dari dua kopi gen yang terdapat pada sel. Kemudian yang jalur kedua yaitu inaktivasi gen-gen inhibitor. Mutasi jenis ini itu biasanya bersifat resesif atau artinya kedua gen yang berpasangan tersebut tidak aktif atau mengalami delesi sehingga tidak ada lagi hambatan terhadap proliferasi sel. Seperti itu ya teman-teman. Nah, secara umum itu terdapat 3 jalur terkait patofisiologi kanker kolorektal, yaitu yang pertama chromosomal instability atau CIN. Nah, CIN ini didefinisikan sebagai suatu kondisi berkurangnya atau bertambahnya struktur kromosom yang menghasilkan beragam karyotipe dari sel ke sel. Nah, contohnya ada yang ada di PPT saat ini ya, teman-teman. Nah, kemudian jalur-jalur yang berkaitan dengan SIN, yaitu yang pertama jalur RAS atau BRAF, kemudian MAPK. Nah, RAS atau BRAF ini meluruskan sinyal dari epidermal growth factor receptor atau EGFR yang berikatan dengan ligan sehingga memberikan sinyal dari membran sel menuju nukleus. Yang selanjutnya jalur WNT yang berperan sebagai pengatur homeostasis. Nah, jalur ini juga terlibat pada berbagai penyakit pada manusia, khususnya kanker. Kemudian jalur P53. P53 sebagai tumor supresor gen berperan penting dalam aktivitas seluler seperti siklus sel, perbaikan DNA, dan kematian sel atau apoptosis. P53 juga memberikan respon terhadap stres oksidatif dan proliferatif sel yang tidak normal. Nah, P53 ini dapat menghentikan siklus sel pada sel yang rusak sampai sel ini itu dapat diperbaiki, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu microsatellite instability atau MSI adalah pengulangan urutan DNA dengan panjang sekitar 1-5 pasangan basa yang dapat ditemukan pada non-coding dan protein pengkode. Nah, yang terakhir yaitu CBK Islands adalah suatu bagian dari sekuen DNA yang didominasi oleh nukleotida, sitokinin, dan guanin secara linier dari arah 5 ke 3. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.